Kakak Jiu, kenapa kamu tidak bicara? Setelah giliran Xiao Yan, suara itu tiba-tiba berhenti, dan keheningan berlangsung sedikit lebih lama. Kemudian datanglah pertanyaan dari Su Yan. Yang mulia Su Yan adalah aktor saya, apa maksud Anda? Keheningan Xiao Yan bukan karena dia sedang berpikir. Sebaliknya, dia menunggu Su Yan untuk bertanya. Menghadapi pertemuan yang tidak jelas ini dan sekelompok orang gila ini, tidak ada tujuan yang akurat sama sekali. Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan atau apa yang sedang mereka lakukan. Jadi Xiao Yan memilih cara yang lebih mendominasi, karena dari percakapan yang diperoleh dalam pertemuan sebelumnya, mereka semua memiliki aktor mereka sendiri. Dan Jiu Gen adalah Xiao Yan saat ini, dan aktornya adalah dirinya sendiri. Mereka semua adalah aktor, hanya bermain-main, tidak peduli. Su Yan menjawab, benarkah? Kalau begitu, saya juga tertarik pada Hua Ken, dan saya ingin bermain-main dengannya, bolehkah? Xiao Yan bertanya dengan ragu-ragu. Tidak ada yang memiliki tujuan yang jelas, dan kata-kata apapun yang mereka katakan tidak aneh. Sebaliknya, akan aneh jika mereka terlalu normal. Baiklah, jika kau tidak ingin aku mempermainkannya di masa depan. Hua Ken sudah masuk dalam rencanaku. Aku ingin mempermainkannya dan melihat apakah aku bisa mempermainkannya sampai mati kali ini. Suye berkata tanpa daya, tetapi setelah mendengar Hua Ken, dia jelas tidak ingin Xiao Yan ikut campur. Setidaknya dia tidak meragukan identitas Xiao Yan, tetapi Xiao Yan mendengar beberapa berita darinya. Dia ingin mempermainkan Hua Ken dan mengatur permainan hidup dan mati untuknya. Reinkarnasi Sun Sang. Itu juga ada dalam rencanaku. Aku ingin dia menjadi kuat, dan kemudian mengganggu setiap dunia satu per satu. Setelah itu, aku tidak akan mengampuni aktorku. Karena ada pencegahan awal, Xiao Yan mungkin juga mengatakan sesuatu yang lebih mematikan, jika tidak kelompok pemikir berwajah telapak tangan ini mungkin akan datang untuk mengacaukannya. Setelah kata-kata ini diucapkan, mereka terdiam beberapa saat. Bubar, tidak ada yang menarik terjadi akhir-akhir ini. Kita harus bekerja keras untuk membuat semua dunia hidup. Kemudian sebuah suara datang dari Su Yan. Pertemuan Changmisi tidak berbasis aturan seperti pertemuan kekacauan. Mereka lebih santai dan sulit untuk dipahami. Setelah itu, Su Yan adalah orang pertama yang menghilang di panggung batu. Kemudian, sosok semua orang menghilang satu demi satu. Jigeng harus berhati-hati. Aktormu Su Yan tidak akan pergi begitu saja. Sanye yang mengatakan ini kepada Xiao Yan. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba berbicara kepada Xiao Yan. Kedengarannya seperti pengingat yang baik. Xiao Yan tidak menjawab, karena menurutnya, tidak akan ada orang baik di sini. Mereka bahkan mungkin bukan manusia. Setelah pergi satu demi satu, Xiao Yan tidak pergi untuk waktu yang lama, bukan karena dia tidak ingin pergi. Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara pergi. Itu berbeda dari cara pergi melalui Su Yu di konferensi kekacauan. Xiao Yan berusaha untuk pergi, tetapi untungnya itu tidak sulit. Dia memfokuskan pikirannya pada wajahnya dan terbangun dari kenyataan. Saat dia bangun, wajah di depannya membuat Xiao Yan tersentak. Wajah ini sangat dekat dengannya, hampir hidungnya bertemu. Apa yang kamu lakukan? Suara seperti lonceng perak keluar, disertai dengan semburan aroma. Xiao Yan menyingkirkan topengnya perlahan, menghela nafas sedikit, dan tidak menemukan apapun. Jangan berbohong padaku. Aku memanggilmu 100 kali tadi dan tidak ada jawaban. Kamu tidak jujur. Xiao Yan Ye Beijing menatap mata yang indah itu. Mulut kecilnya sedikit cemberut dan tampak sedikit imut. Xiao Yan memilih untuk menutup matanya, dan untuk sesaat dia lupa bahwa dia telah mengunci Ye Beijing di sini. Tetapi selama dia ditemukan, itu hanya masalah waktu. Tidak mungkin baginya untuk tidak pergi ke pertemuan divisi Palem. Pria Bao, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan memberi tahu mereka pada pertemuan berikutnya. Kamu adalah divisi Palem dalam pertemuan itu. Ketika dia melihat Xiao Yan, dia tidak menjawab. Ye Beijing kadang-kadang harus melaporkan kejahatan, dan melunak, tampak lebih bangga dan lembut.
Aku hanya memakai topeng ini untuk melihat apakah ada yang aneh. Kata Xiao Yan. Tidak mungkin, lalu aku memintamu untuk menyamakan kedudukan Ye Beijing dan berhenti sejenak. Xiao Yan sedikit mengernyit. Tidak heran mulutnya terasa aneh. Bagaimanapun, itu tidak mungkin. Jangan berbohong padaku. Ye Beijing tidak mempercayainya. Xiao Yan hanya membalik telapak tangannya dan menyerahkan topeng itu kepada Ye Beijing. Jika Anda tidak percaya, ambil saja dan lihat sendiri. Xiao Yan berkata, dia mungkin juga mencobanya, jika Ye Beijing memakainya. Saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Ye Beijing menatap topeng yang diserahkan, wajahnya penuh kecurigaan. Tetapi pada akhirnya dia mengambil topeng dari tangan Xiao Yan, perlahan-lahan meletakkannya di wajahnya, dan memakainya sejenak. Pinggiran kota Ye Beijing sedikit bergetar, dan mata Xiao Yan memadat pada saat yang sama ketika dia melihat ini. Mungkinkah selama Anda mengenakan topeng, Anda bisa menjadi sutra wajah panjang? Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak Xiao Yan. Tetapi saat berikutnya Ye Beijing melepas topeng itu dengan cemberut, dan sepertinya dia hanya berpura-pura untuk Xiao Yan. Tidak ada apa-apa, kata Ye Beijing dengan tidak senang. Setelah itu, Ye Beijing mengembalikan topeng itu ke Xiao Yan, mengambil topeng itu dan menyimpannya. Lalu jelaskan mengapa kamu tidak menjawab ketika aku memanggilmu tadi. Ye Beijing masih tampak bingung. Dia harus bertanya dengan jelas. Melihat Xiao Yan tidak berbicara, Ye Beijing menggembungkan pipinya. Aku tidak hanya memanggil namamu, tetapi aku juga menciummu, dan kamu tidak menjawab sama sekali. Kemana kamu pergi tadi? Katakan padaku dan aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Ye Beijing berkata dengan suara rendah, mencoba mendapatkan jawaban dari Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum pahit di dalam hatinya. Mulut besar Ye Beijing berani menentang bahkan makna di alam dewa kekacauan. Meskipun dia tidak menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi sebelumnya, dia juga mengatakannya. Jika dia benar-benar tahu bahwa Xiao Yan telah memasuki pertemuan Chang Mianxi, tidak mungkin baginya untuk mengatakannya di mulutnya. Itu kedap udara. Yang bisa dilakukan Xiao Yan sekarang adalah tidak pernah mengakuinya, tetapi pada pertemuan berikutnya, jika Ye Beijing masih di sana, dia akan mengenakan topeng itu lagi, dan rahasia ini akan sepenuhnya tersembunyi. Tidak ada apa-apa, hanya topeng. Xiao Yan berkata, oke. Karena itu hanya topeng, kamu bisa memberikannya padaku. Siapa Ye Beijing? Seorang monster tua yang telah hidup entah berapa tahun, dia memiliki kesan imut dan berperilaku baik seperti seorang gadis, tetapi dia jelas tidak bodoh. Dia bahkan menyembunyikan rencananya dengan sangat dalam. Apakah dia pintar atau tidak, Xiao Yan mengetahuinya dengan sangat baik. Ye Beijing adalah orang yang benar-benar memakai topeng. Jika kamu menginginkannya, bunuh saja Chang Misi sendiri. Ini bukan topeng biasa. Aku hanya belum menemukan cara menggunakannya. Xiao Yan dengan tegas menolak. Ye Beijing sedikit menyipitkan matanya yang indah, tetapi dia tahu bagaimana cara berhenti di saat yang tepat. Jika pria pelit itu tidak mau, lupakan saja. Namun, kamu benar-benar tampan dalam pertarungan ini. Setelah Ye Beijing selesai berbicara, ekspresi marahnya segera berubah menjadi senyuman dan penghargaan untuk Xiao Yan. Xiao Yan berpikir dingin dalam hatinya bahwa hati seorang wanita sedalam laut dan setebal mie panjang, yang benar-benar sulit untuk dipahami. Dan tebakan,